Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke konten shop ya, saya ingin memberikan informasi sedikit bahwa di sini di daerah yang saya tempatin ini mulai tadi pukul 12.00 ya atau 00.00 gitu ya, sudah diberlakukan karantina wilayah. Jadi untuk sobat yang melintas atau mau masuk ke daerah sini diharapkan untuk ditunda dulu ya. Insya Allah nanti sampai nanti sampai tanggal 12 bulan 5 gitu ya. Kira-kira bukan kira-kira sih. Pas saya lagi baca surat edarannya seperti itu. Jadi 29 hari ini ya sampai nanti tanggal 12.05.2021 ya. Dan alhamdulillah kalau saya karena kerja di kebun masih bisa bekerja seperti biasanya, tetapi teman-teman yang bekerja di luar kebun untuk sementara ini memang tidak diperbolehkan bekerja dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di luar kebun mohon kesabarannya. Mudah-mudahan setelah ini Anda mendapatkan rezeki yang lebih barokah dan lancar ya. Amin ya. Jadi saya juga turut prihatin, tapi apa boleh buat, ini adalah untuk kebaikan kita bersama ya. Kuncinya adalah bersabar dulu dan jangan lupa jaga kesehatan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke sobat kebun semua ya, hari ini saya ada di kebun sawit, di dalam kebun sawit ya. Saya mau review sedikit tentang kebun sawit ini, keadaannya seperti apa, tapi saya bukan fokus ke kebun sawitnya ya. Dalam artian ya tetap nanti sawit tetap masuk di video, tapi yang saya fokuskan di sini kebun sawit ini akan mengalami perubahan seperti itu sob ya. Jadi mau berpindah tanaman seperti itu. Jadi tanamannya ya sesuai dengan konten saya seperti biasanya, yaitu durian ya. Kebetulan untuk mulai sekarang memang bos-bos itu nggak ada yang masuk kebun, yang di luar sini ataupun yang berada di daerah sini ya. Jadi sepi gitu ya, sepi. Jadi ini mulai tadi nggak ada suara motor pun, nggak ada orang masuk kebun ya. Yuk langsung kita ke poinnya sob ya. Kita lihat dulu kebunnya seperti apa, pohon duriannya seperti apa. Ya sobat kebun semua, ini adalah gate ya, gate dan juga batas yang membatasi antara kebun yang saya kerjakan ini di depan ini, yang ada pohon duriannya ini adalah kebun di mana saya bekerja, dan yang saya sekarang berdiri ini adalah kebun sawitnya ya. Jadi gate ini biasanya sob ya terbuka semua gitu loh ya kalau hari-hari normal, karena mobil-mobil juga, bukan hanya motor ya, mobil untuk pergi ke kebun durian ataupun kebun sawit gitu, karena di dalam sana kan ada kebun durian dan kebun sawit juga luas ya ke dalam sana ya. Jadi di belakang saya ini ada. Jadi mulai tadi pagi ini memang nggak buka, jadi yang buka ini hanya saya ya, buka satu saja ini gate-nya, karena saya hanya pakai motor seperti itu. Jadi nggak ada orang masuk memang ya. Oke sob ya, jadi ini adalah kebun sawit ya. Dan sebenarnya bukan hanya kebun sawit saja, ada tanaman manggis juga yang sebetulnya banyak ya, manggis ya. Tapi di sini kebun sawit ini mau dirubah sob ya oleh
pemiliknya ya mau dirubah dengan pohon durian ya. Salah satu buktinya adalah ini sob, pemilik kebun sudah mulai menanam durian ya. Kalau ini durian kampung ya, seperti konten saya sebelumnya itu kebiasaan di sini para pemilik kebun itu kan tanamnya bukan durian yang sudah okulasi, tapi durian kampung dulu. Nanti kalau sudah besar baru diokulasi, seperti itu sob ya. Jadi ini adalah penampakan dari kebun sawit ya. Dan bukan hanya di sini saja sob ya. Sorry sob. Bukan hanya di tempat ini saja maksudnya. Di jalan masuk dari jalan raya itu pun ada. Jadi banyak ya sekarang kebun-kebun sawit yang keluasannya memang boleh dikatakan sedikit ya. Itu sudah mulai berganti kebun durian sob ya. Jadi di sini keluasan dari kebun sawit ini hanya sekitar 3,5 hektar lah ya. Kalau total keseluruhan ini ada 8 hektar, tapi di sana itu kan nampak kelihatan ya, kelihatan itu ada pohon pisang. Nanti kalau cukup waktunya saya pergi ke sana juga ya. Sebelum itu saya fokus di sini dulu aja. Terus kenapa kok saya mau mereview kebun sawit yang ada yang mau berganti dengan durian ini sob ya. Kalau orang ngitungnya nggak prospek, nggak mungkin kan tanaman sawit yang sudah jadi seperti ini sob ya, yang sudah tinggi seperti ini, nggak mungkin mereka pemilik kebun mengganti dengan durian sob ya, yang dimana ini kan masih membutuhkan waktu paling nggak katakanlah 5 tahun lagi yang mau panen, seperti itu kan ya. Jadi di sini saya hanya memberikan salah satu contoh untuk menjadi bahan pertimbangan kepada Anda ya. Dengan kebun yang sudah jadi, kebun sawit yang sudah jadi seperti ini, itu masih mau diganti kebun durian sama orangnya ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng sob ya. Ini realita ini, bahwa sawitnya sudah tinggi seperti ini, dan tentunya walaupun nggak banyak, walaupun nggak inilah ya, itu kan sudah menghasilkan seperti itu. Tapi kenapa mereka kok mau mengganti ya? Salah satu alasannya dan alasan yang paling masuk akal ya, itu keuntungan yang mereka dapatkan jauh lebih besar daripada menanam sawit, seperti itu sob ya. Jadi kalau perkembangan ya tetap akan mengalami keterlambatan sob ya. Jadi nggak mungkin lah kita samakan dengan yang normal, dalam artian ya yang nggak ada tanaman pohon tingginya seperti sawit ini ya. Jadi tetap perkembangannya lambat, tapi kalau kita mau merawat secara rutin sob, walaupun lambat tetap akan pertumbuhan dan perkembangannya juga akan baik. Jadi ini adalah salah satu contoh, bukan ya contoh ya, durian musangking yang besar di tengah sawit sob ya, seperti ini. Jadi ada beberapa di sini, nggak banyak ya, yang sudah ada duriannya yang sudah besar gitu. Ada 24, tapi juga kebanyakan ini musangking sob ya. Juga sama-sama sudah ngeluarin bunga sob. Artinya nggak begitu terganggu ya. Seperti ini, mungkin Anda nampak itu ya, sudah ada bunganya ya. Terus nanti sistemnya seperti apa ketika sudah besar pohon duriannya ini, kalau sudah diokulasi gitu ya. Terus sawitnya gimana? Sebenarnya seperti ini sudah bisa diokulasi sob ya, tapi mungkin orangnya nggak tahu kenapa, mungkin masih belum ada waktu. Ketika seperti ini sudah diokulasi, ini ditunggu besar dulu ya, tinggi dulu, agak tinggi seperti itu. Nanti pohon sawit ini nggak langsung ditebang sob ya. Sawitnya ini nggak langsung ditebang serentak gitu loh ya. Mungkin dipilih yang dekat-dekat dengan, contohnya pohon ini mungkin yang itu ditebang, terus ini dulu ditebang, dijarang gitu lah sob ya. Dilakukan penjarangan dulu, nggak langsung ditebang total ya. Jadi pelan-pelan gitu. Dalam artian gini, jadi sambil nunggu pohon duriannya ini
besar lah ya, besar nggak sampai berbuah mungkin ya. Itu sisa-sisa sawit yang nggak mengganggu ya, nggak mengganggu pohon durian ini yang masih ada, itu kan bisa diambil hasilnya dulu sob, seperti itu ya. Sistemnya di sini. Jadi nggak langsung serentak ditebang, terus murni diganti pohon durian seperti ini, nggak seperti itu ya. Tetap step by step pohon sawitnya ini dikurangin dikit-dikit gitu ya. Kalau di sini kayaknya nggak tahu ukurannya berapa ini. Tapi ya lumayan sob ya. Sekitar 3 hektar ini kalau bikin aja 10 kali 10 isinya kan kurang lebih 300 lah ya. Seperti itu. Nah, maksud saya ngambil konten kebun sawit di sini saya tegaskan lagi sob ya. Biar Anda ya lebih banyak referensi gitu ya. Jangankan nggak ada tanamannya. Yang ada tanamannya, contohnya sawit ini, orang masih mau menanam durian ya. Apalagi kita punya lahan yang nganggur yang nggak ada tanamannya, kenapa nggak ditanami durian? Seperti itu sob ya kesimpulannya ya. Oke sob, sementara gitu aja dulu ya. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat untuk Anda. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.